Selamat sore Pak Agung. Hai, selamat sore teman ngopi. Iya. Ceritanya kita lagi ngopi. Kita lagi di Bekasi. Iya, kita lagi ngopi di Bekasi. Dan tidak di studio seperti biasanya ya. Ngopinya agak jauhan karena hari libur, jadi kita nggak di studio biasa. Iya, dan yang berbeda lagi, Evi nggak nampak di sini sama Bunda. Jadi formatnya kita ganti lagi ya. Iya. Pokoknya kita ganti lagi. Formatnya kali ini Evi nanyanya di belakang kamera. Ini kursi sore, kayaknya kalau panas kan itu udah nggak panas. Bapak itu. Kalau punya kita kursi sore. Kursi sore. Sekarang sore, ntar ganti lagi. Kalau episode kemarin kursi panas, bener-bener panas karena kemeringat. Itu panasnya sampai keringet, sampai ngucur ya. Nah, Pak Agung, sore ini kita mau ngobrolin tentang agama, moral, dan etika. Kita mulai dari, menurut Pak Agung, di zaman yang sudah modern ini, dengan manusia yang beraneka ragam, agama itu apakah masih diperlukan? Sebetulnya, jadi kita melihat kayak kita mengoperasikan ChatGPT ya. Iya, Pak. Bahwa pertanyaan yang tepat akan menghasilkan jawaban yang tepat gitu ya. Iya. Jadi mungkin pertanyaannya bukan agama itu masih diperlukan, relevan atau tidak. Oke. Kan berbeda ya, diperlukan Iya. dan relevan itu ya. Bisa saja dia diperlukan, tapi udah nggak relevan. Atau bisa saja orang menganggap tidak diperlukan, tapi ternyata masih relevan. Iya. Jadi kita akan mencoba melihat apakah masih relevan untuk menjawab tantangan-tantangan zaman. Kan problematika semakin meningkat, bukan saja tentang kehidupan sosial, tentang teknologi, tentang pendidikan gitu kan. Nah, yang patut kita pikirkan itu apakah masih relevan itu agama itu di zaman. Nah, kalau saya melihat, kalau kita bicara tentang agama itu sendiri, itu akan menjadi tidak relevan. Digunakan di zaman yang sekarang ini ya, Pak? Sekarang atau bahkan nanti. Iya. Itu akan menjadi tidak relevan. Bukan nggak relevan lagi, sangat tidak relevan. Dengan definisi agama itu sendiri ya, dia akan menjadi tidak relevan. Dengan zaman-zaman yang modern. Yang saya maksud zaman modern itu, sekarang orang sudah bisa mengakses semua informasi lewat internet. Nah, ketika orang bisa mengakses semua informasi, semua pengetahuan, maka agama, ya dalam tanda kutip ya, kita masih kurung. Iya. Kita masih kurung definisi agama ini, akan menjadi tidak relevan. Nggak relevan. Contohnya gini, contoh. Kalau kita coba definisikan lagi, tadi kan belum kita definisikan ya. Iya. Agama adalah sekumpulan praktek ritual dan keyakinan terhadap satu entitas yang lebih tinggi yang diyakini mengatur kehidupan manusia. Jadi di situ ada ritual dan ada keyakinan terhadap satu entitas yang lebih tinggi. Nah, kalau kemudian orang berpikir kritis, kemudian mencari sumber-sumber pengetahuan dari manapun juga, maka entitas yang lebih tinggi ini harus dipertanyakan. Kenapa? Karena itu relevan nggak sih? Adanya si entitas lebih tinggi itu relevan nggak? Iya. Nah, perkara kemudian orang meyakini tanpa adanya bukti-bukti empiris itu terserah ya. Iya. Karena itu keimanan kan. Ini ranahnya orang meyakini, orang mengimani Tanpa harus dia tanpa tahu harus ada bukti empiris, betul. Atau salahnya. Nah, iman itu kan keyakinan tanpa adanya bukti empiris. Iya. Itu terserah karena itu haknya masing-masing. Tetapi relevansinya adalah ketika orang mengakses pengetahuan dari manapun juga dengan sangat mudah, maka kemudian hal-hal seperti tadi, kalau kita lihat nggak relevan, misalnya kita akses, apa ada sih entitas yang lebih tinggi? Ternyata di semua jurnal-jurnal ilmiah tidak ditemukan. Iya.
bukti empiris adanya entitas yang lebih tinggi. Kan ini menjadi nggak relevan. Sama seperti ketika di dalam praktek ritual, kalau agama tadi kita terjemahkan praktek ritual dan keyakinan terhadap entitas yang lebih tinggi, kemudian ada cerita, ada manusia yang ditelan ikan paus, kemudian hidup berminggu-minggu di dalam perut ikan gitu. Nah, bagaimanapun juga relevansinya terhadap teknologi ini nggak ada. Jadi cerita itu di zaman-zaman nanti ketika kita mempertanyakan relevansinya, ini masuk ke dalam cerita mitos. Bukan cerita yang terjadi sebenarnya. Karena itu hanya klaim sepihak kan. Bagaimanapun juga kita masih harus lihat bahwa semua cerita-cerita itu menjadi klaim sepihak. Nggak ada saksi mata yang, oh iya saya menyaksikan loh Bunda Rita hidup di perutnya ikan paus. Kan nggak ada kan? Nggak ada bukti-bukti. Nggak ada bukti, nggak ada saksi mata. Jadi itu kan klaim sepihak. Kalau itu klaim sepihak, maka relevansinya nggak ada di dalam dunia modern. Nah itu tadi yang saya katakan, bukan diperlukan atau tidak, tetapi relevan atau tidak. Iya. Nah itu nggak relevan. Kalau bagi saya menjadi tidak relevan. Tapi kan tadi Pak Agung juga bilang mungkin memang masih ada yang menganggap itu relevan untuk hidupnya, itu sangat bisa ya Pak ya? Kalau menganggap ya bisa saja orang namanya menganggap loh. Kalau menganggap kan bebas kan. Dan kita nggak bisa menyalahkan anggapan orang. Misalnya saya menganggap bahwa ada orang yang bisa hidup di perut ikan paus selama berminggu-minggu. Itu anggapan kok. Bebas orang nganggap kok. Perkara ada buktinya atau tidak itu urusan nanti, orang dia nganggap kok. Kan namanya klaim kan. Nah kalau orang menganggap masih cerita-cerita seperti itu masih relevan, ya oke-oke aja. Iya. Karena itu hak masing-masing kan. Iya Pak. Nah sebelum kita jauh nih Pak obrolan kita tentang agama, etika dan moral, boleh di breakdown dulu nggak Pak? Definisinya agama itu apa, etika dan moral itu apa Pak? Iya. Agama adalah satu kumpulan yang berisi praktek ritual dengan keyakinan terhadap satu entitas yang lebih tinggi yang diyakini menghasilkan perintah-perintah dengan apa yang dianggap atau disebut sebagai kitab suci agama. Nah, etika adalah perilaku. Apakah di dalam agama ada etika? Ada. Etika adalah perilaku. Nah, moral ini apa? Moral itu adalah nilai-nilai keyakinan seseorang terhadap apa yang dianggap benar dan salah. Jadi bedanya, etika itu perilaku, moral itu adalah nilai. Nah, apakah di dalam agama ada etika dan moral? Tentu ada. Karena setiap agama yang diajarkan, ketika dia mengandung pelajaran tentang perilaku, etika, dan ketika dia mengandung pelajaran tentang nilai, apa yang dianggap benar dan tidak, atau moral, itu menjadi sebuah ajaran yang baik. Nah, bedanya apa? Ketika dia dikatakan agama, apa yang disebut perilaku dan nilai tadi dikatakan datang dari Tuhan. Itu kalau etika dan moral dibungkus di dalam agama, maka etika dan moral dikatakan datang dari Tuhan, merupakan perintah Tuhan. Nah, kalau misalnya definisinya sudah begitu Pak, apakah ketiga itu bisa dipisahkan? Misalnya ada orang yang memutuskan dia hidup tanpa agama, kemudian dia memilih dengan beretika dan bermoral yang baik. Apakah itu bisa menurut Bapak? Nah, sekarang kita lihat begini. Kita lihat anak kecil, di mana dia belum tahu atau belum mempraktekkan agamanya. Kalau tadi agama adalah sekumpulan praktek ritual ibadah tadi, anak kecil yang sudah beragama dari orang tuanya, ya. Tapi kan dia belum melaksanakan itu, belum tahu tentang perintah-perintah yang diyakini ada di dalam agama itu. Kemudian dia main sama temennya bawa roti. Kemudian rotinya ditaruh, temennya ke toilet.
Nah, anak kecil tadi ketika dia mau ambil rotinya, kemudian ini nanti kalau aku makan misalnya, temanku nyari, dan kalau dia tanya rotinya di mana, sedangkan roti itu aku makan, aku bilang rotinya diambil sama kucing gitu, aku merasa nipu temanku gitu. Nah, ini nilai integritas, itu nilai, itu moral. Berarti ketika anak kecil tadi tidak mencuri barang temennya, roti tadi, dia mempunyai moral yang bagus, moral yang baik, tanpa terkait dengan agama. Karena apa? Karena ketika dia melakukan satu tindakan untuk tidak mencuri, bukan karena perintah Tuhan, tapi karena moral. Nah, kalau etika, ketika contohnya anak tadi, ketika dia bersama temannya, dia mempunyai perilaku. Perilaku itu sikap menghargai, kemudian jujur. Jujur itu integritas termasuk nilai. Perilakunya, jadi kayak etika Jawa antara anak muda ke orang tua, sopan santun, ini kan perilaku kan. Berarti kan kalau misalnya tadi kita ambil contoh dari anak kecil itu, artinya sebenarnya kita ini manusia ini tanpa harus di-trigger dengan agama, etika dan moral itu sebenarnya ada di dalam diri kita ya Pak? Iya. Baik nilai-nilainya. Iya, nilai-nilainya, perilakunya, karena itu dibentuk oleh lingkungan. Etika dan moral ini kan dibentuk oleh lingkungan. Nah, tentu saja etika dan moral orang di Jawa berbeda dengan etika dan moral orang di Sulawesi, berbeda dengan orang di Bali, berbeda dengan orang di Arab. Nah, karena apa? Karena lingkungan misalnya, kalau di Jawa saya makan bareng-bareng, kemudian saya sendawa, nggak sopan kan? Iya. Nggak sopan. Tapi kalau di Sumatera biasa aja, malah justru seneng. Iya, benar-benar Pak. Benar, masakan Pak. Saya enak nih. Iya. Membuat tamu saya kenyang gitu, di Medan misalnya. Gitu. Ini kan sebuah nilai, itu kan nilai kan, moral kan, karena itu nilai yang berbeda. Tetapi sendawa tadi kalau kita contohkan moral itu, nilai itu sendawa, nggak ngerugiin kan, nggak merugikan. Walaupun itu berbeda, tapi itu kan tidak merugikan. Tidak merugikan. Ya, diri sendiri yang sendawa juga enggak juga. Cuman ada orang yang merasa terganggu gitu. Sehingga mungkin kesepakatan di Jawa itu nggak sopan gitu ya Pak ya. Sama kayak orang Jawa nunduk gitu kan, nun sewu gitu. Nah, itu nilai itu perilaku, nunduk itu perilaku, menghargainya adalah nilai moral. Baik. Tetapi ada satu budaya yang ketika nunduk itu malah tidak menghormati. Ada. Ya, ini kan perbedaan kan. Artinya satu etika dan moral di satu tempat tidak akan sama dengan etika dan moral di tempat yang lain. Baik. Nah, kalau agama karena isinya adalah perintah, maka orang yang baik dalam ukuran agama ketika dia melakukan sebuah tindakan, kalau saya menyebut orang itu belum bermoral, orang itu belum beretika. Kalau koridornya masih agama, orang itu dikatakan tunduk dan patuh kepada peraturan agama. Karena belum terlahir dari dirinya ya Pak ya? Belum terlahir dari dirinya. Moralitas itu lahir sendiri, tanpa ada yang menyuruh, tanpa ada yang memberikan reward dan punishment. Moralitas. Nah, kalau agama, orang berbuat baik karena agama, itu tidak bisa disebut dia bermoral. Orang berbuat baik karena agama, dia disebut patuh kepada peraturan agama. Karena masih berharap adanya reward tadi ya Pak? Iya, dan larangan. Oh, aku nggak mencuri,
oh iya karena ini dilarang Tuhan. Oh aku tidak menipu karena takut neraka atau ya tadilah itu larangan dan. Nah ketika itu masih peraturan, maka orang tidak bisa disebut dia bermoral. Dia taat peraturan agama. Ini pertanyaan penutup nih, tapi agak kita panasin dikit ya. Jadi kalau menurut Bapak nih, menurut Pak Agung nih, jadi apakah Tuhan itu benar-benar ada atau hanya konsep yang diciptakan manusia dengan perangkat-perangkat peraturannya tadi, Pak? Nah, penutup tapi panas ya. Iya. Karena akan dilanjutkan lagi nanti. Iya, maksudnya gitu Pak. Ini penutup video yang ini aja. Iya. Kalau dikatakan Tuhan itu betul-betul ada dan dia dianggap satu entitas yang lebih tinggi dari manusia, sampai sekarang tidak ada bukti empiris yang bisa menunjukkan adanya entitas yang lebih tinggi dari manusia. Maka ketika dia tidak ada bukti empirisnya, bagaimana bisa mengatakan ada? Tapi ketika orang meyakini tentang Tuhan, maka dia ada di dalam pikirannya. Nah kalau dibilang apakah Tuhan itu ada? Ada di dalam pikiran orang yang meyakininya. Karena ketika dia meyakini sesuatu, apa yang diyakini itu ada di dalam pikirannya. Tetapi dia bukan entitas yang bisa dibuktikan secara empiris. Nah kalau kita tarik lagi nanti akan panjang. Misalnya, sedikit aja, misalnya orang yang takut akan hidup, dianggap bahwa hidup ini nggak menentu. Ya hidup memang nggak menentu kan. Nggak ada orang yang bahagia terus kan, nggak ada. Orang yang punya duit terus kan, nggak ada. Karena orang takut hal-hal yang tidak menentu, maka dia harus menciptakan keyakinan dalam dirinya agar dia merasa aman di dalam hidup. Nah, perasaan aman dalam hidup ini kemudian dia menciptakan keyakinan bahwa manusia sudah diatur oleh satu entitas yang lebih tinggi yang mereka sebut Tuhan. Nah, ketika keyakinan itu muncul karena supaya dia aman, ya dia ada di dalam keyakinannya. Karena ini kita bicara tentang keyakinan. Ketika kita bicara tentang keyakinan, kita akan bicara tentang pikiran. Ketika kita bicara tentang pikiran, kita akan bicara bahwa pikiran bisa menciptakan ilusi, bisa menciptakan halusinasi, bisa menciptakan delusi. Nah, akan panjang nanti. Makanya, apakah dia ada? Sebagai ilusi ya, dia ada. Tapi kalau misalnya kita tarik ke etika dan moral tadi nih Pak, jadi nambah nih pertanyaannya. Kalau misalnya memang tujuan dari agama itu ada memang untuk men-trigger manusia supaya berbuat baik, supaya punya etika yang baik dan moral yang baik, menurut Bapak, balik lagi ke relevansinya, apakah itu masih relevan atau memang lebih baik kita menggali itu di dalam diri kita sendiri Pak? Ya. Yang menjadi tidak tepat adalah ketika agama menyeragamkan, karena etika dan moral tidak bisa diseragamkan. Misalnya, contohnya etika berbusana, itu etika ya? Iya. Berbusana itu etika. Misalnya, kita ada di daerah tropis di Indonesia, terutama di Jawa. Kita mempunyai pakaian dengan etika berpakaian kita yang udah ada. Nah, kemudian kita mau diseragamkan dengan satu etika yang diambil dari etika berpakaian Arab misalnya. Ini kan penyeragaman. Dan kemudian di semua tempat akan dibuat sama. Nah, sedangkan etika tadi, kalau itu adalah perilaku dibentuk oleh lingkungan, kemudian dia membentuk satu perilaku tersendiri yang menyesuaikan sesuai dengan budaya demografi, tempat gitu. Nah, yang saya katakan tidak tepat itu tadi ketika agama mencoba untuk menyeragamkan. Nah, sekarang pertanyaannya,
Ada nggak agama yang tidak menyeragamkan? Gitu kan? Iya. Agama yang mengajarkan nilai dan moral yang tidak mencoba menyeragamkan. Oh, ada. Agama tanpa Tuhan. Merdeka. Ya, tanpa seragam kan? Merdeka. Ya, etika moralnya tetap ada. Dan orang tidak akan berbuat seenaknya. Iya. Jadi bukan berarti ketika orang tidak beragama atau orang tidak bertuhan itu bisa berbuat seenaknya, enggak. Etika dan moral masih ada. Dan sebenarnya itu ada di dalam dirinya masing-masing, hanya saja ada orang yang mengabaikan itu ya Pak. Iya. Kalau kemudian kita lihat, kalau kita mau mengambil barang yang bukan hak kita, di dalam diri kita itu pasti ada yang menentang. Iya. Ada pertentangan. Ini bukan milikku. Iya. Nah, ini kan terlepas dari agama kan. Iya. Itu terlepas dari perintah Tuhan. Dan itu universal. Nah, perkara kemudian dia melakukan itu bukan karena ajaran etikanya atau ajaran moralnya. Itu karena kepepet Pak. Itu karena ada kesempatan. Iya. Ada niat, ada kesempatan. Ada niat, ada kesempatan. Itu kata Bang siapa yang Bang dulu Napi. Iya, Bang Napi. Nah, kayaknya ini menurut Bapak Pak, mengapa seseorang itu bisa bukan kehilangan ya, tidak peka dengan adanya etika dan moral yang ada dalam dirinya? Karena etika dan moral, sekali lagi ya, karena etika dan moral itu dibentuk oleh berbagai macam hal, salah satunya lingkungan, dan lingkungan itu kan bermacam-macam. Nah, orang tua, teman, kalau dia sekolah ya di lingkungan sekolah, ini kan jadinya kan kompleks kan, yang membentuk etika dan moral itu kompleks. Nah, kenapa kok dikatakan seseorang itu kehilangan etika dan moral? Karena dia tidak pernah melihat role model sejak di dunia yang paling awal, keluarga. Kalau kemudian keluar dari keluarga, dunia pendidikan, dia tidak melihat role model itu. Karena etika dan moral itu tidak diajarkan, tetapi dia dicontohkan. Misalnya gini, kalau orang hidup di hutan, dia melihat yang dilihat sehari-hari adalah macan. Ketika lapar, dia menerkam hewan yang lain. Kalau dia melihat itu contohnya, maka misalnya ketika dia diambil, direscue, ditaruh di kota, ketika dia lapar, dia akan bunuh orang. Etika hutan dan moralitas atau nilai-nilai di hutan kan masih dibawa ke kota, dan bagi dia itu boleh gitu ya? Itu boleh. Iya. Kan lingkungan sebelumnya kan lingkungan hutan. Nah, ini yang saya maksud ketika dari kecil dia melihat role model yang tidak menerapkan atau mengimplementasikan etika dan moral sesuai dengan tempatnya. Atau ketika dia melihat orang-orang terdekat itu selalu melanggar etika dan moral pribadinya. Misalnya bapaknya korupsi gitu, dan itu baik-baik saja gitu. Atau bahkan ketika harta bapaknya itu melebihi dari gajinya yang bisa dilihat, itu malah dikasih ke anaknya. Kamu pakai dong buat foto. Iya. Supaya cewek ngejar kamu. Iya. Malah didukung gitu sama bapaknya. Ini kan mau dong punya bapak kayak gitu. Ada mau angkat saya anak nggak? Pelanggaran etika yang disengaja gitu kan, karena dia melihat role model seperti itu. Nah, ini memang tantangan. Karena dari kecil kita tidak dicontohkan dengan role model seperti itu. Makanya walaupun ada pelajaran agama, maka etika dan moralnya nggak jalan. Karena yang diajarkan di dalam agama hanya sejarah, praktek ritualnya. Dan peraturan ya Pak? Dan peraturan. Ya peraturannya kok, iya kan? Yang diajarkan kan itu. Yang boleh apa, yang disukai Tuhan apa, kan gitu. Bagaimana berdoa? Iya. Untuk hafalan aja. Iya. Oh, nabimu lahir tahun berapa gitu kan.
Oh ini kalau Itu apal, tapi tanggal lahir orang tuanya nggak apal. Iya. Kayaknya Bapak tahan dulu deh, kalau ngomongin sejarah itu biasanya panjang Pak. Kita ngopi dulu kayaknya Pak. Mau nanya lagi ngopi dulu ya. Saya ngomongin sejarah Bapak. Biasanya kalau bahas sejarah tuh panjang. Itu Pak gitu. Ben itu ya. Yuk kita ngopi dulu ya.